Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toniawan. Rekan-rekan bisa panggil saya Tony. Saya seorang praktisi talent mapping. Kali ini kita akan membahas bakat restoratif. Seseorang dengan bakat kuat restoratif adalah sangat pawai mengelola suatu masalah, mencari titik simpul permasalahan dan memperbaiki keadaan permasalahan tersebut hingga normal sedia kala. Dia memiliki dorongan untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya hingga dia dapat perbaiki, atau dia punya dorongan untuk memperbaiki, baik dirinya sendiri yang memperbaiki atau orang lain yang memperbaiki. Intinya ketika ada yang rusak tidak normal, maka dia fungsikan kembali agar bisa digunakan secara normal. Sesuatu ini bisa berupa barang, bisa berupa orang, bisa berupa keadaan. Ketertarikannya pada sesuatu yang tidak normal untuk diperbaiki. Apabila bakat restoratif ini didukung dengan bakat analytical dan belief yang kuat, maka dapat mendorong seseorang untuk membantu dan melayani seseorang yang mungkin sedang sakit agar bisa sembuh. Nah, ini kan menarik ya, peran yang bisa dicapai bisa jadi orang-orang yang berkutat dalam orang medis tenaga medis, tenaga kesehatan itu memiliki bakat restoratif untuk membuat atau membantu orang lain agar sembuh, normal, dan beraktivitas kembali. Jika bakat restoratif ini lemah, maka tidak ada dorongan untuk menemukan titik masalah. Kita bisa gunakan dengan bakat yang lain untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, atau dengan cari referensi terhadap kalau kita sedang dihadapkan dengan masalah kemudian kita harus memperbaiki masalah tersebut atau kondisi tersebut, maka cari referensi dari solusi-solusi yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya tentang masalah yang serupa. Jadi kita bisa meng-ATM atau mengamati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan masalah yang kita hadapi dan sesuai dengan kita. Contoh peran yang bisa dilakukan oleh bakat kuat restoratif ini: operator misalkan, atau jasa perbaikan dan servis atau layanan pengaduan masyarakat, atau tadi bisa dokter, bisa tenaga kesehatan yang lain praktisi kesehatan, ahli bekam dan sebagainya. Itu bisa dijalankan oleh orang-orang dengan restoratif yang kuat, menginginkan segala sesuatu bisa berjalan dengan normal. Nah, restoratif dengan deliberatif memiliki persamaan, sama-sama menghadapi masalah Ketika bekerja, masalahnya kalau restoratif dia bisa bekerja ketika menemui masalah. Tapi kalau deliberatif, dia mengantisipasi masalah. Jadi masalahnya belum datang tapi dia sudah tahu apa yang akan kemungkinan masalah yang akan terjadi. Itu bedanya di situ. Kalau restoratif, masalahnya sudah ada, dia kembalikan masalahnya ke fungsi normal. Kalau deliberatif, masalahnya belum datang tapi dia sudah memikirkan kemungkinan masalah itu terjadi, sehingga dia bisa menciptakan tata kerja orang-orang deliberatif ini, sehingga sesuatu itu atau kondisi itu tetap normal tanpa harus ada masalah itu terjadi. Itu beda antara restoratif dan deliberatif. Demikian penjelasan dari bakat restoratif. Kita akan ketemu lagi di bakat-bakat yang lain. Tetap bersama saya Muhammad Toniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.